Dan ada juga yang mungkin kurang aktif tapi ya mungkin uangnya lancar. Banyak sekali dinamika selama 3 bulan yang terjadi sebelum pemilihan. Kita selalu berparadigma bahwa menginginkan pemimpin yang berkualitas, tetapi kita sendiri tidak berkualitas dalam memilih pemimpin tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Celoteh Mahasiswa. Pada hari ini kita akan membahas tentang pemilihan kepala daerah atau gubernur yang selesai kemarin. Kali ini kita kedatangan narasumber. Di sebelah kiri saya ada Muhammad Thorik Aziz. Siap. Sebelah kanan saya ada Siap. Carlos. Nah, saya akan bertanya kepada narasumber. Yang pertama, Muhammad Thorik, bagaimana tanggapan Anda terkait pemilihan kepala daerah kemarin? Ya, baik. Tentu ketika kita berbicara politik itu agak sensitif ya barangnya. Kemarin terkait hal itu ada begitu banyak dinamika yang terjadi pada saat pemilu, baik itu kepala daerah atau pemilihan gubernur. Di mana kita bersama, khususnya kita berbicara Kota Makassar, wali kota kemarin ada 4 calon ya atau paslon yang ingin mendaftar untuk sebagai calon wali kota, dan gubernur hanya head to head atau 2 paslon saja, 1 versus 1. Dari dinamika yang terjadi mulai dari 3 bulan terakhir sebelum pemilihan itu ada berbeda cara berkampanye yang digunakan oleh setiap paslon, di mana ada yang lebih aktif dalam turun langsung ke lapangan menjumpai masyarakat, ada juga yang lebih aktif dalam sosial media, dan ada juga yang mungkin kurang aktif tapi ya mungkin uangnya lancar. Nah, yang ini yang bermasalah ya. Yang bermasalah ini dari turun temurun, ini kita selalu dibodoh-bodohi. Setiap pemilihan wali kota, presiden dan seterusnya. Kenapa demikian? Kita selalu memilih pemimpin, kenapa yang harus ada uangnya? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Dan ini yang harus kita rubah mindset daripada pemikiran masyarakat yang saat ini terjadi. Di mana kita saat ini selalu menyalahkan setiap calon wali kota yang terpilih misalnya. Ketika dia terpilih, kemudian janji yang dia sampaikan tidak dia penuhi, kita menyalahkannya. Padahal kita sendiri juga yang salah. Kenapa demikian? Karena kita pilih dia karena ada uangnya. Inilah yang perlu kita rubah. Yang pertama, mindset terkait pemilu selanjutnya. Ketika kita memilih kemudian pemimpin itu karena visi misi, karena intelektual, integritas dan loyalitas serta kreativitasnya, yakin dan percaya ke depannya Kota Makassar ataupun Sulawesi Selatan ini akan jauh lebih baik. Adapun sebaliknya, kalaupun itu tidak baik ya mungkin karena pemimpinnya kita pilih berdasarkan uang. Ketika berbicara tentang uang, itu tidak memutuskan atau tidak memungkinkan bahwa kapasitasnya sesuai dengan apa yang dijabatinya. Dan saat ini kita lihat, kita lagi dan lagi terbodoh-bodohi oleh pemilihan kemarin. Kenapa? Calon yang mencalonkan diri pada saat itu, kita melihat dia saling berlawanan atau saling melakukan interaksi kepada masyarakat yang berbeda-beda. Seolah-olah ini mereka bermusuhan. Padahal di belakang layar itu sendiri mereka cuma teman, ataupun ada rekam jejaknya, ternyata mungkin dia teman politiknya satu partai dulu dan seterusnya. Tetapi kita sebagai tim sukses misalnya, ataukah tim inti dari tim paslon tersebut, kita selalu ingin rusuh atau berkelahi. Coba kita kembali ke kemarin waktu debat pemilu. Itu apa yang terjadi selepas debat pemilu? Baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena masing-masing paslon memiliki tim loyalitas atau tim suksesnya itu saling memukul, saling melempar. Ini kan mencederai citra masyarakat sendiri. Sebenarnya politik ini kita perlu rubah kembali mindset bahwa kedepannya janganlah kita selalu berpandangan memilih karena mereka ada uang. Ini kan yang hancur kita juga. Kita ingin merubah masyarakat, tapi kita tidak ingin merubah mindset kita untuk memimpin pemimpinnya. Kota Makassar ataupun salah satu wilayah itu bisa dipimpin atau terpenuhi dengan baik ketika pemimpin yang cerdas dan yang integritas. Tetapi kalau kita memilih karena ada uangnya, yakin dan percaya tidak akan ada perubahan ke depannya. Mungkin itu saja Kakandaku. Ya. Menarik banget. Iya. Ya, mungkin menurut
Carlos, bagaimana tanggapan Anda Kalau tentang dari saya pribadi, yang saya lihat kemarin terlepas dari berbagai masalah yang terjadi sebelum pemilihan, tentunya saya sangat mengapresiasi juga terhadap masyarakat terlepas dari apa yang disampaikan oleh saudara Torik tadi, bahwa banyak sekali dinamika selama 3 bulan yang terjadi sebelum pemilihan. Nah, kenapa saya sangat mengapresiasi kepada masyarakat? Karena terlepas dari masalah yang mereka ciptakan, dari pemimpin yang mereka saling kan setiap masyarakat pasti punya pilihannya masing-masing. Nah, tentunya di saat seperti itu ada tendensi sangat tinggi sekali terkait dengan politik. Nah, dalam hal ini tentunya ketika dalam pemilihan atau ketika saat pemilihan, tentunya saya sangat mengapresiasi terhadap masyarakat. Kenapa? Karena terlepas dari apa yang mereka lakukan, mereka tetap ramai-ramai ke TPS atau ke tempat pemilihan. Dan selain itu, saya juga sangat mendukung ya, ketika pemilihan terjadi, permasalahan yang mereka buat sebelumnya, mereka tidak bawa sampai ke TPS. Itu yang membuat saya sangat kagum terhadap mereka. Luar biasa. Karena masalah yang mereka buat di luar daripada tempat TPS itu, mereka tidak bawa di situ. Iya. Karena kalau mereka membawanya di situ, maka akan terjadi kerusuhan. Kira-kira begitu menurut saya. Iya. Benar banget, Di. Ya mungkin terkait politik nih bro. Ya kedepannya menurut saya bagi teman-teman dimanapun berada, kita selalu berparadigma bahwa menginginkan pemimpin yang berkualitas, tetapi kita sendiri tidak berkualitas dalam memilih pemimpin tersebut. Yang pertama mungkin kita rubah bersama-sama bahwa mari kita ciptakan pemilihan ke depannya atau pemimpin yang baru yang betul-betul memiliki kapasitas kemampuan yang sesungguhnya pada porsinya itu. Sama halnya seperti begini, ketika anak bayi kita suruh naik sepeda, itu kan di mana logikanya? Kan tidak mungkin karena dia belum mampu. Sama halnya mungkin pemimpin ke depannya. Ketika kita mencari pemimpin dan memilih sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya, yakin dan percaya suatu wilayah atau suatu negara nanti akan dipimpin dengan baik di masa nanti. Mungkin begitu saja, saudaraku. Ya, bagus sekali disampaikan oleh. Ya, saya melihat ini moderator agak terjing atau mungkin menganalisa ya. Saya ini dari tadi mau bertanya, apa ini janji pilkada yang naik ini? Itu lagi. Ya, kita tahu pasti tidak mungkin ada masyarakat yang memilih kalau tidak ada janji. Pasti janji yang selalu dilontarkan tak lain kesejahteraan masyarakat Atau sebagai formalitas. iya, sekolah gratis. Itu hanya janji. Itu kan hanya janji-janji manis saja ya, manis di awal, pahit-pahit di akhir ya, mungkin begitu. Karena untuk mengambil hati rakyat ya tentunya kita harus mempersiapkan janji yang betul-betul masuk ke hati mereka. Iya. Jadi begitu hasil pandangan tentang pilkada kemarin. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang disampaikan oleh narasumber yang berdua ini. Ya mungkin saudara Carlos bro ada. Dari saya dalam politik kita tentunya harus tahu mana pemimpin sejati dan mana pemimpin yang hanya ingin memanfaatkan kesempatan. Iya betul. Tentunya kita harus memilih bukan sekedar untuk bagaimana kita mendapatkan sesuatu, tapi bagaimana kita memberikan kepada masyarakat. Mungkin itu saja. Iya. Ya, benar. Ya. Mungkin kedepannya pemoderator lain waktu kita ada kesempatan ya kita bisa diskusi jauh lebih daripada perpolitik ya. Seharusnya sih ada kopi Pak. Iya di sini. Tidak dibolehkan. Iya. Oke mungkin. Mari kita tutup. Terima kasih kepada narasumber yang menarik hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.